Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel saya, Ani Aulia. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ani Aulia, NIM 2005135868, kelas PGSD 2A 2020. Dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana oleh dosen pengampu Pak Mahmud Alfusari MPD. Baiklah, simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Tapi terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu ekosistem. Simak video berikut ini ya. Apa itu arti ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Dalam suatu habitat, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komunitas, terdapat juga benda seperti air, tanah, pasir, cahaya, matahari, dan udara. Di antara anggota komunitas dan benda-benda tersebut, terjadi hubungan yang saling mempengaruhi. Kesatuan ini membentuk sistem ekologi atau disebut dengan ekosistem. Contoh ekosistem yang sederhananya itu ada sebuah akuarium atau kebun di daerah rumah kita. Ada juga contoh lainnya seperti sungai dan hutan, dan juga merupakan contoh ekosistem yang kompleks. Ekosistem terbagi dua, yaitu yang pertama ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Misalnya gurun, padang rumput, laut, rawa, hutan, dan sungai. Yang kedua itu ada ekosistem buatan. Itu ekosistem yang terjadi karena buatan manusia. Contohnya akuarium, waduk, sawah, dan kebun. Ekosistem alami dapat dibedakan lagi ke dalam jenis ekosistemnya, yaitu ekosistem darat, air tawar, air laut. Tapi dalam video ini saya akan membahas tentang ekosistem darat. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oleh daratan. Ekosistem darat sendiri berada di dalam area yang sangat luas dan juga disebut dengan bioma. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Ada tipe bioma sendiri sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim sendiri dipengaruhi oleh letak geografis di dalam garis lintang dan juga dari ketinggian tempat suatu permukaan laut. Ada 6 macam bioma yang ada di bumi, di antaranya ada hujan tropis, ada padang rumput, ada gurun, ada tundra, ada savana, ada taiga, ada hutan gugur. Yang pertama, saya akan membahas tentang bioma gurun. Ciri-cirinya itu curah hujan sangat rendah, 25 cm per tahun bertambah tanamannya. Itu ada juga kecepatan penguapan air lebih cepat dari presipitation. Itu kelembapan udara sangat rendah. Perbedaan suhu dan siang malam sangat tinggi. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Di bioma gurun ada lingkungan biotiknya terbagi dua. Yang pertama flora. Flora adalah tumbuhan yang beradaptasi dengan daerah kering. Contohnya tumbuhan xerophyll. Yang kedua itu fauna. Hewan yang besar hidup di gurun umumnya yang mampu menyimpan air. Contohnya unta. Dan ada juga yang hewan kecilnya itu seperti kadal, ular, semut. Umumnya hanya aktif hidup pada pagi hari, dan pada siang hari mereka pergi kepada lubang-lubang menggali lubang. Contoh bioma yang kedua itu ada padang rumput. Ciri-cirinya curah hujan antara 25 sampai 50 cm per tahun. Di
daerah, padang rumput curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur. Turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan prioritas dan drainase ruang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sukar mengambil air. Bioma padang rumput juga mempunyai lingkungan biotiknya ada dua, ada flora dan fauna. Flora itu tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah dengan porositas atau drainase kurang baik dalam rumput, meskipun ada pula tumbuhan lain hidup selain rumput, tetapi karena mereka merupakan vegetasi yang dominan maka disebut dengan padang rumput. Yang kedua itu fauna. Contoh hewannya bison dan kuda liar atau mustana berasal dari Amerika. Gajah dan jerapah berasal dari Afrika. Domba dan kanguru berasal dari Australia. Zebra dan karnivora, singa, serigala, anjing liar, dan cetah. Yang ketiga, ada bioma hutan basah. Ciri-cirinya, curah hujan yang tinggi, merata sepanjang tahun yaitu sekitar 200-225 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Dari bulan satu ke bulan yang lain, perubahan suhunya relatif kecil. Di bawah konopi dan tudung pohon, gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu siang dan malam. Ada lingkungan biotik di bioma hutan basah. Ada floranya dan faunanya. Flora itu tumbuhan yang khas yang dijumpai adalah liana dan epifit. Liana adalah tumbuhan yang menjalar di permukaan hutan, contohnya harapan. Epifit adalah tumbuhan yang menempel pada batang-batang pohon dan tidak merugikan pohon tersebut, contohnya anggrek dan paku sarang burung. Yang kedua, fauna. Contoh hewannya itu burung hantu, babi hutan, dan macan tutul, ada juga kucing hutan. Lanjut ke bioma yang keempat, itu adalah hutan gugur. Ciri-ciri bioma hutan gugur itu curah hujan merata sepanjang tahun 75-100 cm per tahun, mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Keanekaragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan tropis. Pada musim panas, pada bioma hutan gugur, energi radiasi matahari yang diterima cukup tinggi. Demikian pula dengan presipitasi atau curah hujan dan kelembapan. Contoh hewannya ada serangga, burung, racun, musang. Pada musim dingin, radiasi sinar matahari mulai berkurang, suhu mulai turun, tumbuhan mulai sulit mendapatkan air sehingga daun menjadi merah, coklat, akhirnya gugur. Itu disebut dengan musim gugur. Pada musim dingin, tumbuhan itu gundul dan tidak melakukan kegiatan fotosintesis. Beberapa jenis hewan melakukan hibernasi atau tidur pada musim dingin. Menjelang musim panas, suhu naik, salju mencair, tumbuhan mulai berdaun kembali. Itu dinamakan dengan musim semi. Yang kelima ada bioma taiga. Ciri-cirinya, perbedaan antara suhu musim panas dan dingin cukup tinggi. Pada musim panas, suhu akan tinggi dan pada musim dingin suhu sangat rendah. Pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas berlangsung antara 3-6 bulan. Ada lingkungan biotiknya atau flora dan fauna. Yang flora itu khasnya adalah pohon berdaun jarum atau pohon konifer. Contohnya pohon konifer adalah pohon pinus. Fauna contohnya beruang hitam, serigala, burung-burung yang bermigrasi ke daerah tropis bila musim dingin tiba. Yang keenam, bioma tundra. Ciri-cirinya, mendapat sedikit energi radiasi matahari atau musim dingin sangat panjang berlangsung selama 9 bulan dengan suasana gelap. Musim panas berlangsung selama 3 bulan. Pada musim inilah vegetasi mengalami pertumbuhan. Dalam fauna itu khasnya adalah pada hewan bison atau
Muscosemi, rusa utuh, insekta terutama nyamuk dan lalat hitam. Kita masuk ke ciri-ciri ekosistem darat. Itu ada 3. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Memang ada di wilayah daratan, namun bukan berarti tidak ada lagi perairan sama sekali. Di ekosistem darat pun kita juga bisa menemukan perairan. Namun, yang disoroti secara umum adalah wilayah daratannya, sedangkan perairan hanya sebagai tambahan saja. Ciri-ciri ekosistem daratan yang kedua itu memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Gambaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum, sehingga ekosistem daratan tidak hanya mencakup wilayah sempit saja, namun meliputi wilayah luas. Maka dari itulah ekosistem daratan ini juga dikenal sebagai bioma. Seperti yang dijelaskan tadi, bioma itu adalah yang tadi. Ciri yang ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Karena ekosistem darat, maka dari itulah binatang dan tumbuhan atau flora dan fauna juga beradaptasi dalam wilayah daratan. Hal ini dikarenakan daratan itu terdiri dari beberapa jenis dan setiap jenis mempunyai karakteristik masing-masing. Maka dari itulah setiap jenis ekosistem daratan ini mempunyai flora dan fauna yang khas dari masing-masing. Selanjutnya ada manfaat dari ekosistem darat. Ekosistem yang merupakan istilah dari interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini adalah mempunyai banyak sekali peranan-peranan tersebut, tentu saja merupakan peranan yang membawa manfaat. Dengan kata lain, bahwa ekosistem tersebut mempunyai manfaat masing-masing. Demikian halnya dengan ekosistem darat ini. Ekosistem darat juga merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai banyak sekali manfaat. Manfaat yang pertama, sebagai tempat hidup dan habitat beragam makhluk hidup. Suatu tempat yang bermanfaat sebagai rumah dan berbagai jenis tumbuhan maupun hewan atau flora atau fauna yang berada di wilayah bioma tersebut. Di tempat inilah tumbuhan dan binatang tersebut menjalankan kehidupan, siklus hidup maupun rantai makanan yang mereka punya. Karena bioma inilah flora dan fauna tersebut dapat dilestari dan kekayaan alam. Manfaat yang kedua itu mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ini merupakan suatu pertanda bahwasanya kehidupan di bumi, khususnya kehidupan di daratan itu ada. Ekosistem ini merupakan hubungan yang saling terkait antara satu sama lain dari berbagai komponen. Hal ini mengidentifikasikan bahwasanya setiap makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Manfaat yang ketiga, sebagai sarana edukasi tentang ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bioma-bioma yang merupakan bentuk ekosistem darat yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga manusia bisa meneliti tentang seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dan juga komponen mana saja yang paling mempengaruhi bagi makhluk hidup. Dalam materi ini saya mengambil contoh dari ekosistem daratnya, dengan ekosistem darat buatan itu dengan kebun pohon pisang dan pohon kelapa sawit. Nanti saya akan menunjukkan video yang ada di daerah sekitar rumah saya yang ada pohon pisang dan kelapa sawit. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan itu kan termasuk ke dalam ekosistem darat. Baik, saya sudah berada di kebun pisang dekat belakang rumah saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pohon pisang. Apabila pohon pisang tidak ditanamkan, tidak terkena sinar matahari, dan tidak disiram, maka dia tidak akan tumbuh dan berbuah pisang lagi. Pohon pisang hanya bisa tumbuh satu kali setelah berbuah, dia akan mati, jadi tidak bisa tumbuh lagi. Untuk menanamnya lagi, kita harus menanam awal supaya bisa menghasilkan buah pisang lagi.
objek nyata yang kedua, ekosistem darat buatan, saya mengambil pohon sawit. Sekian dari video kali ini yang saya jelaskan tentang ekosistem darat. Tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian, macam-macam bioma, ada ciri-cirinya, ada manfaat. Semoga yang saya jelaskan materi ini dapat memahami bagi penonton yang melihat video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum.